Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa melimpah-limpah di dalam hidup kita semua. Mari kita mengawali renungan pagi ini dengan doa dan ucapan syukur. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah dan perlindungan-Mu di sepanjang malam ketika kami tertidur. Dan hari ini kami telah bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang diperbaharui, siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Namun, sebelum kami memulai kesibukan kami, terlebih dahulu kami mau mencari wajah-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan berikanlah pengertian bagi kami agar kami bisa lebih mengenal-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kita harus memperhatikan orang-orang yang berada dalam lingkaran terdekat dengan kita, yaitu orang-orang yang kita biarkan untuk memberikan masukan dan nasihat kepada kita. Ayat Alkitab untuk renungan pagi ini diambil dari 1 Samuel 20 ayat 25. Raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Latar belakang kisah Alkitab dari ayat yang baru saja kita baca adalah Raja Saul bermaksud membunuh Daud dan Daud mengetahui hal itu. Kemudian Daud menemui Yonatan, anak Raja Saul yang merupakan sahabatnya, untuk memastikan hal itu. Yonatan tidak mengetahui maksud ayahnya, sehingga ia akan mencari tahu apakah Raja Saul bermaksud membunuh Daud atau tidak pada saat acara makan bersama Raja Saul. Pada saat acara makan bersama itu, Daud tidak hadir. Tempatnya biasa duduk kosong. Daud merupakan gambaran seorang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Dalam ayat-ayat Alkitab sebelumnya, yaitu dalam 1 Samuel 15, diceritakan tentang Raja Saul yang melanggar perintah Tuhan untuk menumpas bangsa Amalek beserta ternak mereka. Mari kita baca 1 Samuel 15 ayat 7-9. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Oleh karena itu, Nabi Samuel datang kepada Raja Saul dan memperingatkannya. Setelah itu, Nabi Samuel meninggalkan Raja Saul, dan sejak saat itu, Raja Saul telah kehilangan suara Tuhan yang berbicara kepadanya melalui Nabi Samuel. Yang selanjutnya terjadi kepada Raja Saul bisa kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Maksud ayat tersebut bukanlah Tuhan yang mengirimkan roh jahat kepada Raja Saul, melainkan Tuhan mengizinkan roh jahat mengganggu Raja Saul oleh karena hatinya yang telah berbalik dari Tuhan. Jadi, pada saat Raja Saul duduk makan bersama Yonatan anaknya dan Abner panglima tentaranya, hatinya telah berubah jahat. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan tidak ada lagi di dalam hidupnya, dan ketika ia kehilangan suara Tuhan, ia mulai pergi kepada tukang tenung. Mari kita baca dalam 1 Samuel 28 ayat 4-8. Orang Filistin itu berkumpul
lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu." Saudara yang terkasih, kita harus berhati-hati dengan suara-suara nasihat yang kita dengar dan kita turuti, karena hal itu bisa menentukan hidup matinya kita. Orang-orang yang kita izinkan untuk berada paling dekat dengan kita dan kita percayai juga bisa mempengaruhi arah kehidupan kita. Raja Saul duduk makan di dekat dinding, menggambarkan ketakutannya akan serangan diam-diam terhadap dirinya. Yonatan anaknya duduk berseberangan dengannya. Sama halnya dalam kehidupan mereka sehari-hari, Yonatan memilih berpihak kepada Daud, bukan memihak ayahnya sendiri. Yang duduk di dekat Raja Saul adalah Abner, panglima tentaranya. Di kemudian hari, Abner memilih untuk memihak kepada Daud. Saudara yang terkasih, Raja Saul akhirnya ditolak menjadi raja bangsa Israel karena pilihan-pilihan salah yang dibuatnya. Dan semua itu terjadi karena ia membiarkan suara-suara yang salah memimpinnya. Kiranya dalam renungan malam ini, Roh Kudus mengingatkan kita tentang suara-suara yang selama ini kita dengar dan taati. Apakah kita mendengar suara Tuhan dan orang-orangnya yang takut akan Dia? Ataukah sebaliknya, kita mendengarkan nasihat dari orang-orang berdosa yang merupakan hamba kerajaan kegelapan? Ingatlah bahwa suara-suara yang kita dengar bisa mempengaruhi arah kehidupan kita. Mari saudaraku, kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat firman-Mu malam ini. Urapilah hati kami dengan kepekaan untuk bisa membedakan suara-suara dan nasihat-nasihat yang kami dengar. Biarlah kami senantiasa bertumpu pada firman-Mu yang murni dan benar, yang menuntun dan mengarahkan hidup kami di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Setelah selesai bersateduh, kami akan kembali melakukan kegiatan sehari-hari. Kami mohon pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari. Buatlah kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan lindungilah kami terhadap segala sesuatu yang jahat dan orang-orang jahat. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan bangsa kami tercinta Indonesia. Kami mohon berkat-berkat dan kesejahteraan bagi Indonesia. Kami mohon curahan belas kasihan-Mu bagi jiwa-jiwa yang ada di Indonesia. Kami rindu banyak jiwa direbut dari kerajaan kegelapan, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.